Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan set langsung ke penggunaan Microsoft Access-nya ya. Karena Anda sudah pernah belajar Access, jadi saya langsung ke Microsoft Access saja. Ya, sebentar, saya aktifkan dulu. Nah, Microsoft Access. Oke, kita langsung ke Microsoft Access. Nanti seperti biasa Anda bisa bagaimana membuat dan membukanya dan menyimpannya. Langsung saja new blank database ya. Setelah blank database nanti simpannya tentu Anda cari sesuai alamat Anda masing-masing. Ya, di mana yang biasa Anda simpan. Kalau saya buat saja di sini K10 ya. 5SA2. Oke, lalu ini create. Nah, tabel yang perlu kita bangun ini pertama ada 4 dulu ya. Ini khusus untuk perusahaan akuntansi jasa aja dulu. Jadi dia ada dagang juga nanti, tetapi yang 8 tabel itu 4 aja dulu yang harus kita lakukan. Oke, ini masalah akuntansi, kita buat tabel yang pertama itu tabel perkiraan. Nah, cara membuatnya Anda harus mengikuti aturan atau rule yang sudah disediakan. Nah, seperti ini kita langsung sini, nama tabelnya kita sesuaikan nanti dengan apa yang ada di situ ya, tabel perkiraan. Oke. Sudah tabel itu, lalu design view. Nah, yang pertama field name-nya adalah, saya singkat aja ya, nomor perkiraan, saya singkat nomor perk. Data tipenya kita ambil teks, dan field size-nya kita cukup 5 saja kita kunci. Kemudian ada aturan required-nya yes, harus Anda ikutin. Kemudian index yes, no duplicate. Oke, sudah langsung. Kemudian beri primary key sudah otomatis untuk nomor perkiraan. Oke, itu yang pertama. Jadi Anda harus mengikuti seperti itu ya. Nah, kalau saya mau menambah, ini bisa saja ini lookup. Di aturan tidak ada, tapi bisa saya tambahkan. Ini combo box, kemudian ini perkiraan. Oke, lanjut. Nama perkiraan. Huruf besar dan kecil tidak ada masalah ya. Teks 30. Nah, itu untuk nama perkiraan, data tipe teks panjangnya 30. Kemudian required-nya yes. Nah, ini di-yes-kan supaya nanti memanggil nomor langsung nama juga keluar. Lalu index no, berarti sudah. Di tabel 1 sudah selesai. Ya, tabel 1 sudah selesai. Tinggal lanjut ke tabel berikut. Nah, lanjut tabel berikut, create tabel design. Nah, seperti biasa Anda sudah paham. Nah, lanjut kita sini. Yang kedua, tabel bukti transaksi. Ini kita buat nomor bukti. Saya singkat seperti itu. Lalu data tipenya auto number. Nah, kemudian kita lihat aturan lainnya, index, yes, no duplicate. Yes, no duplicate. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, untuk nomor bukti, data tipe auto number, lalu index no duplicate, lalu diberi primary key. Nah, kasih primary key ini. Ya. Nah, kalau sudah kita lanjut tanggal.
Nah, tanggal data tipenya date time sudah pernah juga. Formatnya ambil yang short date. Short date. Ambil yang medium date di sini ya. Medium date, kemudian supaya tanggalnya otomatis dengan sistem, kita buat date buka kurung, tutup kurung, lalu required yes. Nah, oke. Lanjut. Keterangan. Teks, sudah itu file size-nya boleh 25 atau 30. Di teks saya buat 25, ini bolehnya 30. Kemudian simpan nama tabelnya bukti transaksi. Oke. Nah, sudah 2 tabel. Create tabel yang ketiga. Tabel desain, yaitu tabel jurnal lagi. Nah, untuk tabel jurnal kita masuk ke yang pertama, nomor bukti. Saya singkat nomor buktinya. Lalu data tipe auto number. Kemudian index no. Oke, sudah aman. Tidak pakai primary key ini ya, karena tadi sudah ada primary key dari nomor bukti. Berikut, nah, D garis miring K, huruf besar kecil tidak ada masalah, teks. Kalau mau besar silakan, kecil silakan. Kemudian fill size-nya 1. Nah, kemudian required-nya mana? Required-nya yes. Lalu indeksnya yes, duplikat oke. Nah, jadi kalau berulang dia duplikat oke dia. Nah, itu dia ya untuk debit kredit. Kemudian nomor perkiraan, sesingkat nomor perkiraan teks. Tadi aturannya 5 panjangnya. Kemudian fill size 5, required yes. Ini di yes-kan di sini. Dia Anda bisa lihat dari aturan juga nanti. Dan arahkan pakai combo box. Dia maksudnya gini. Supaya mudah kita ngambil juga combo box. Pilih namanya di tabel perkiraan tadi. Nah, itu maksudnya itu. Debit kredit sebenarnya juga seperti itu, tapi karena debit kredit belum kita buat, ya kita lanjutkan aja dulu. Kemudian yang berikut jumlah. Nah, teks diganti menjadi currency karena dia angka. Ambil currency, mana currency? Ini otomatis currency juga, required-nya yes. Nah, oke, berarti ini sudah selesai, tapi saya simpan dengan nama tabel jurnal. Oke. Nah, dia nanya apakah pakai primary key, jawabannya no. Nah, ini hati-hati. Oke. Tabel yang keempat lagi. Tabel yang keempat, ini tabel bantu sifatnya. Lihat tabel bantu. Nah, berarti ini yang pertama itu D garis miring K, teks 1, lalu kita beri primary key, kemudian aturannya required-nya no, oke. Index yes, duplikat oke. Index yes, indexnya yes, no, duplikat. Oke. Terus yang berikutnya, nilainya berisi number data tipenya, kemudian fill size-nya integer, nah ini pembaliknya integer, kemudian formatnya general number, nah kemudian required-nya yes. Oke, selesai ini saya tadi debit kredit pakai belum. Bentar, saya simpan dulu. Sifatnya tabel bantu.
Ini saya kasih combo juga supaya memudahkan nanti dalam jurnal kita ngambil itu. Oke, saya simpan. Saya kembali ke tabel jurnal ya, karena tadi ada yang belum saya kombokan. Berada di ini, combo, pilih ya, combo box. Nah, ambil di sini tabel bantu. Nah, dia terbaca nanti di tabel bantunya. Oke, jadi 4 tabel ini Anda harus paham cara membuatnya dengan aturan-aturan yang paling ketat tadi. Karena itu sangat menentukan hubungan relasinya. Oke, pekerjaan Anda selanjutnya apa lagi? Membuat relationship. Nah, selama ini belum, bagaimana membuat relasi? Diperhatikan ini. Karena kemarin itu hanya single tabel, sekarang sudah multi tabel. Nah, itu bedanya. Relationship, sorot semua, klik add, close. Nah, ini boleh Anda atur, boleh seperti ini, enggak masalah. Ya, jadi jangan repot pula. Ini juga saya seperti itu, tapi kalau saya buat supaya Anda bisa memahami. Ini nomor perkiraan tadi. Nah, saya letakkan ini di tengah, ini dia seperti ini. Nah, bagusnya seperti itu. Seperti ini yang bagusnya. Tapi Anda enggak usah nanti seperti ini. Oke, sekarang kita relasikan nomor perkiraan kemana kita hubungkan ke nomor perkiraan ini. Nah, klik ini. Great. Nah, ini tolong ingat pembelajaran dengan Pak Amsal itu kan ada relationship, ada one to many segala macam. Nah, itu harus Anda pahami. Kemudian debit kredit kita relasikan juga. Nah, ini. Oke, sudah one to many. Jadi kebanyakan database itu one to many yang ketemu. Lalu nomor bukti dengan nomor bukti. Great lagi. Dipastikan ini dulu one to many, baru kita contreng relasinya ini. Ya, great. Nah, berarti ini sudah kita save. Nah, berarti itu cara pembuatannya. Berikut kita lanjut dengan ini membuat form. Nah, form yang pertama apa? Ini boleh di close, boleh tidak. Create, pilih dulu form mana yang mau kita buat. Split ini ya, split form. Nah ini, oke, pilih dengan pilihan Anda yang maunya apa, silakan. Ya, ini boleh sembarangan namanya lipstiknya atau warnanya. Simpan. Ini input nomor perkiraan. Oke, ya sudah. Nah sekarang input jurnal lagi yang kita buat. Gimana caranya? Nah ini mudah-mudahan saya nggak lupa atau saya harus lihat konsep kembali. Nah sekarang create ini form wizard. Nah kita ngambil tabel yang pertama itu bukti transaksi. Ya pindahkan semua. Masuk ke tabel 3 jurnal. Nah tabel 3 jurnal yang diambil yang pertama itu sebentar. Ya, debit kredit dulu. Kemudian nomor perkiraan pada tabel 1. Kemudian nomor perkiraan, klik, pilih dan klik tabel 1. Nah, berarti ini ya, nomor sini. Kemudian saya kembali ke tabel 1, perkiraan, ngambil nama perkiraan. Nah, hati-hati, saya mengambilnya dari mana tabelnya tadi. Saya kembali ke tabel jurnal lagi. Yang tinggal di sini hanya jumlah. Berarti kita mengklik jumlah aja lagi. Nah, ini. Next. Next. Ini boleh datasheet, boleh tabular. Nah, sekarang next. Nah, boleh ini lagi. Kemudian saya naikkan. Ini input data jurnal. Nah, ini subformnya. Oke. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, kalau Anda melihatnya kurang bagus, disetting. Karena ini terlalu lebar debit kreditnya. Ini seperti ini.
Nah, kita set seperti ini. Nomor perkiraan juga terlalu besar. Nah, nama perkiraan oke. Jumlah ini juga agak kebesaran. Nah, saya kira itu cukup sampai di situ. Sudah selesai, save. Kita lanjutkan pekerjaannya. Berarti sudah membangun form yang dua macam. Di tabel relasi form. Ya. Berikut kita bangun lagi, yaitu query neraca saldo. Create, syarat ini semua, add, close. Nah, untuk neraca saldo yang kita ambil itu, ambil dari nomor perkiraan, kemudian nama perkiraan, ya berarti ini. Nah, oke. Kemudian langsung mengambil jumlah. Nah, seperti itu. Ya, sudah ngambil jumlah. Nah, pada baris ini, baris sort, letakkan itu lalu klik total. Setelah muncul group by, di ujung group by kita pilih sum. Nah, seperti itu. Nah, pada jumlah ini maksudnya diperhatikan, bisa dilakukan klik kanan, klik kiri build. Nah, ini jumlah sudah ada, tinggal mengklik bintang, tanda kali, double klik pada tabel. Nah, pada tabel double klik ya, kemudian tabel bantu, juga double klik. Nah, lalu double klik pula pada nilai. Nah, seperti itu. Nah, kita oke-kan. Kita run, keluar EXPR1, ini yang kita ganti. Gantinya dengan nama seperti ini. Klik kanan, SQL View. Jadi ganti menjadi saldo. Nah, kita save. Nah, namanya ini apa? Neraca saldo. Oke. Kalau saya run, kosong, karena data belum ada. Oke, nah tolong dipahami untuk itu. Lanjut, kita membuat reportnya lagi, create report wizard. Nah, ini karena query-nya terbuka, saya harus close dulu. Report wizard, lalu ambil query neraca saldo tadi. Ini butuh semuanya kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, kita next. Nah, seperti itu. Setelah kita next, nah, lalu ini juga kita next lagi. Next, nah biar tabular saja, enggak apa-apa. Ini bentuk pad rate saja, enggak apa-apa. Next, nah ini boleh Anda pilih lagi sesuai dengan keinginan Anda. Next, ini tinggal membuat laporan neraca saldo, finish. Nah hasilnya cuma seperti ini, tapi harus kita modifikasi. Klik kanan, design view. Nah apa yang kita harus buat? Kita harus membuatkan dengan mengklik tombol text box di posisi ini. Nah, tujuannya apa? Kita akan buat selisih debit kredit. Nah, ini rumusnya apa? Sama dengan sum, buka kurung peta, saldo. Salah. Saldo, seperti itu. Enggak apa di sini, cuman kalau Anda ragu dikasih aksesoris sedikit. Ini juga. Nah, ini biar aja seperti itu enggak apa-apa. Ini kasih. Ini kalau merasa kekecilan dibesarin dikit. Nah, ini bisa dirata kirikan. Sehingga ini bisa kita geser juga. Ini hasilnya nanti 0 nih kalau benar. Save. Report preview. Nah, hasilnya harus 0. Ya. Nah, itu dia kenapa ya karena harus seimbang selalu. Oke. Nah, itu yang harus Anda pahami untuk menyajikan bentuk-bentuk
yang terjadi di sini. Sebentar. Nah, saya lanjut. Setelah posisi ini, Anda bisa mengisi data. Nah, tapi saya harus buka data di mana ini? Sebentar, di WA ya. Nah, oke ya. Nah, saya harus mengisi daftar nomor perkiraan dulu. Nah, berarti contohnya seperti ini. Nah, boleh di tabel. Yang pertama itu yang harus kita isi adalah satu namanya kas. Nah, kemudian 311 ini modal. Kemudian 121 peralatan bengkel. Nah, kemudian kas sudah. Lalu 1113 perlengkapan bengkel. Kemudian 511 beban sewa bersama dengan biaya ya. Kemudian 211 utang atau utang usaha. Nah, kemudian 411 pendapatan servis. Oke, cukup itu aja dulu. Nah, setelah selesai itu, nanti Anda cari ya jurnal Anda masing-masing ya. Contoh saya juga boleh Anda isi dulu untuk sementara, tapi Anda harus buat nanti kasus masing-masing. Nah, untuk ngisi jurnal yang pertama, input di sini. Nah, sini. Ini transaksi pertama 1 Januari 2010. Ini saya buat ini aja. Nah, ini ganti di sini bisa. 1 Januari 2010. Oke. Keterangan setoran awal. Setoran awal pada perusahaan. Oke. Lanjut. Pilih transaksinya. Oh, berarti ini ada yang saya lupa dulu. Untuk pilihan debit kredit, saya harus mengisi tabel bantu dulu. Nah, isinya debit nilai 1, kredit nilai -1. Cuman itu. Saya harus close lagi. Nah, ini saya harus close juga supaya terbaca. Sorry ya, saya lupa tadi. Lalu saya kembali ke input jurnal. Nah, berarti saya klik ini sudah ada debit, nomor perkiraan kas 11 sebesar 10 juta. Nah, pindah kredit 31 ini juga 10 juta. Nah, begitu seterusnya lanjut jurnal kedua. Nah, jurnal yang kedua apa? Ya, tanggalnya ganti lagi. Beli peralatan bengkel kayaknya.
tanggal 2. Beli peralatan bengkel. Nah, ini debit 2 juta, peralatan bengkel kodenya 121. Kredit kas 11, ini 2 juta juga. Nah, jadi harus balance selalu di sini, kalau enggak salah dia. Lanjut yang ketiga. Nah, ini juga beli perlengkapan, tadi peralatan, sekarang perlengkapan. Ini otomatis ya. Nah, tanggal 2 juga. Beli perlengkapan. Bengkel. Debitnya 750. Rata perlengkapan 113. 750. Nah, bayar dengan kas 750. Nah, oke, saya contohnya sampai situ ya. Berarti ini sudah selesai input sementara belum lengkap. Saya close ini. Kita lihat neraca laporan neraca saldo. Nah, seperti ini. Jadi harus nol setiap pengisian itu. Oke, nanti Anda lanjutkan. Soalnya sudah saya kasih. Nah, berikut saya akan mendemokan bagaimana membuat query buku besar dan query jurnal umum. Nah, kita buat, perhatikan ini. Saya harus create query design, sorot ini semua, close. Nah, buku besar itu isinya kira-kira apa? Nah, berarti saya harus melihat ini. Untuk buku besar, nama perkiraan. Nah, kemudian kalau perlu nomor bukti bisa diambil nanti. Ini tanggal dulu. Terus nomor bukti dari mana diambil ya? Dari jurnal ya. Tanggal, lalu mau keterangan boleh, kalau enggak dihilangkan boleh. Debit kredit, jumlah. Oke, ini namanya buku besar ya. Save, query, buku besar. Nah, kalau dia kan seperti ini. Nah, sekarang kita buat laporan buku besar, report wizard. Ini pilih semuanya, next. Nah, seperti ini sudah oke di atasnya. Next. Nah, ini boleh seperti itu aja, nah apa. Nah, ada yang mau summary option kan, boleh. Jumlah, oke. Next. Outline. Step aja ya, portrait, next. Nah, ini boleh Anda pilih lagi. Nah, ini laporan buku besar. Nah, ada berapa dia lihat nih seperti ini. Nah, itu. Ya, kebetulan seperti ini tampilannya, harusnya yang lain nanti saya demokan juga. Design view. Ini terlalu besar. Ini seperti ini. Ya. Oke, ini bentuk yang pertama, saya close dulu.
Oh, masih belum kelihatan di bawahnya. Oke, saya buat bentuk yang lain untuk laporan buku besar. Nah, ini sudah. Next. Nah, buat seperti itu. Next. 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 Ini bentuk lain ya, buku besar 2 aja saya buat. Finish. Nanti boleh Anda pilih mana yang suka. Nah, yang benarnya seperti ini ya. Saya desain view. Ini terlalu jarak. Ini juga terlalu jarak. Oke, ini dibuang per nomor perkiraan. Per nama perkiraan ini ya. Ini summary per nomor perkiraan. Nah, ini dibuang satu level. Oke. Ini sudah otomatis. Oke, saya save. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa dibuang juga tergantung Anda nanti. Kalau mau merubah bentuk lainnya, bisa juga pilih di sini nanti yang pakai ini, pakai garis. Nah, juga bisa seperti itu. Oke, saya save dan saya close. Nah, itu untuk query buku besar. Sekarang jurnal. Nah, untuk jurnal lapornya gimana? Create query design dulu. Nah, ini sorot, add, close. Nah, untuk jurnal umum berarti kita mulai dari tanggal dulu, kemudian keterangan, debit kredit, nomor bukti dulu bagusnya, nomor perkiraan, nama perkiraan, nah seperti itu, save query jurnal umum, sekitaran, hasilnya seperti ini, kita buat reportnya, create report wizard, pindah, next, ini by jurnal, next, 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 tabular aja, next, laporan jurnal umum.
Nah, yang dua saya jelaskan ini nggak ada di buku pedoman ya. Jadi ini logika kita berpikir aja bagaimana membuat yang seperti itu. Ini tidak kelihatan. Ini mau dihilangkan boleh, mau pakai boleh, tergantung Anda nanti. Tergantung. Oke. Ini tampilan sini kurang bagus, kurang menarik. Mau yang seperti ini. Nah, seperti itu lebih bagus, lebih rapi. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Halo, sudah tidur semua? Sampai situ ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Jelas. Berarti pekerjaan Anda buat seperti yang saya lakukan tadi. Setelah selesai, inputkan data contoh saya dulu ya. Kan ada saya kirim soalnya. Jadi hasil jurnalnya persis seperti itu dulu. Nomornya sudah ada sekalian. Nah, untuk tugas Anda 1 minggu ke depan, berarti Anda buat dengan kasus soal akuntansi jasa Anda perorangan. Cari masing-masing Anda yang berbeda. Jangan sama. Paham? Nah, yang ada itu Anda hapus saja nanti isi tabel-tabel itu. Jadi dia akan kosong kembali. Nah, jadi itu tugas Anda. Cara menghapus tabel itu gimana? Sebentar, saya demokan lagi. Nah, ini data yang tadi. Cara menghapusnya gini. Buka yang pertama tabel bukti transaksi. Nah, ini. Nah, tuh. Kemudian tabel jurnal. Nah, tabel jurnal itu. Jadi ngapusnya seperti ini. Sorot, delete pada keyboard. Itu cara ngapusnya. Ya. Nah, setelah hapus jurnal, di bukti transaksi juga seperti itu. Sorot, delete. Kemudian tabel perkiraan juga seperti itu. Tapi kalau nomornya masih Anda butuhkan ini, namanya masih butuh, berarti Anda tidak bisa ngapus. Cukup jurnal sama bukti transaksi aja yang dihapus. Nah, ngapusnya sama sorot, delete. Nah, itu cara mengosongkan data setelah Anda isi seperti saya ini. Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami untuk memulai suatu pengisian data yang baru untuk masing-masing Anda nanti. Bisa paham itu caranya? Ya, cara menghapusnya itu di pedoman tidak ada itu cara menghapus itu pelajaran biasa itu. Oke, cukup mengerti? Cukup mengerti? Insya Allah, Pak. Nah, boleh Anda kerjakan besok. Sekarang nggak mungkin lagi ya karena ada yang udah ngantuk segala macam. Cari paham itu? Tidak ada pertanyaan? Bisa, Pak. Tadi Bisa, absen Pak. ya, absen biar absen di modal nanti biar yang saya selamatkan. Nah, Anda boleh nunggu kiriman file yang baru saya buat. Sudah itu link YouTube-nya. Nah, saya harus keluar dari ini. Kalau enggak keluar, tentu rekamnya tidak bisa. Oke, bisa sabar nunggunya ya. Nah, nanti kalau Anda mau ya silakan dipelajari langsung, enggak apa-apa. Oke. Sampai ketemu minggu depan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak.